Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Purwasi dengan NIM 235211206. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan guna melengkapi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. So, tonton videonya sampai habis ya. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum di negara tersebut. Sedangkan penduduk adalah individu yang hanya tinggal ataupun menempati di suatu wilayah ataupun negara tanpa memandang adanya status kewarganegaraan. Kemudian, perbedaan antara warga negara dengan penduduk berdasarkan status kewarganegaraannya. Warga negara Indonesia atau WNI adalah individu yang secara hukum diakui sebagai warga negara Indonesia. Sementara penduduk Indonesia adalah individu yang terdiri dari WNI maupun WNA yang hanya tinggal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan menjadi pembeda utama antara penduduk dan warga negara yang ada di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan tujuan tinggal. Warga negara biasanya memiliki tujuan untuk tinggal di Indonesia secara permanen, sedangkan penduduk hanya tinggal di Indonesia untuk sementara waktu, seperti untuk liburan, urusan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan status resmi. Warga negara diakui secara resmi sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan penduduk dapat berupa WNI atau WNA yang hanya tinggal di Indonesia, tetapi tidak secara resmi diakui sebagai warga negara. Lalu, apa sih hak dan kewajiban warga negara? Hak warga negara yang pertama yaitu hak atas perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang hak ketiga adalah hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak yang keempat adalah hak untuk memeluk agama dan beribadah. Yang kelima, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Kemudian ada kewajiban warga negara. Yang pertama adalah kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban ikut serta dalam membela negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia atas orang lain. Yang keempat, kewajiban membayar pajak. Dan yang kelima, kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kemudian ada hak penduduk. Yang pertama adalah mendapatkan dokumen kependudukan. Yang kedua, mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan atas data pribadi. Yang keempat, mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Dan yang kelima, mendapatkan informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk. Kemudian ada kewajiban penduduk. Yang pertama, melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada instansi pelaksana. Yang kedua, mematuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pendataan sipil. Soal yang kedua yaitu, apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama adalah keberagaman yang bersatu. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. Dan yang kedua, toleransi dan saling menghormati. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragama, berkeyakinan, dan berbudaya. Makna yang ketiga adalah persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus tetap dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Makna yang keempat adalah kekayaan budaya dan keunikan. Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda. Semua kekayaan budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas negara. Selanjutnya, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan agama antara sesama teman.
Yang kedua, merayakan hari besar agama secara bersama-sama. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan rasa bangga. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri. Yang kelima, berpartisipasi dalam gotong royong. Lalu, pembahasan nomor 3 adalah bagaimana sih sejarah singkat tentang terbentuknya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saat kedudukan Jepang semakin terancam oleh sekutu, Undang-Undang Dasar 1945 segera dirancang guna kedaulatan negara Republik Indonesia. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 telah dirancang sejak 29 Mei 1945 hingga 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Beberapa tokoh perumus isi Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Dr. Rajiman Widjodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Surjo Hamijojo, Sutarjo Kartomijojo, Profesor Dr. Mr. Supomo, Abdul Qadir, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Dr. Ratulangi, Mr. Puja, Aha Hamidan, R.P. Suroso, Abdul Wahid, Hashim, dan Muhammad Hasan. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan berjumlah 4 alinea. Kemudian ada batang tubuh berisikan 16 bab, 37 pasal, 65 ayat aturan utama, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan pertambahan. Serta ada penjelasan yang berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, sidang pertama PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 juga menghasilkan beberapa keputusan, yakni yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. KNIP bertugas untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum dibentuknya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, revisi Piagam Jakarta. Kalimat keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pembahasan terakhir adalah apa sih tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital di zaman sekarang. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi asing. Banyaknya negara termasuk Indonesia masih bergantung pada teknologi dan hardware dari negara lain, terutama di bidang komunikasi dan data. Ketergantungan inilah yang membuka celah bagi potensi intervensi atau pengawasan yang dapat mengancam keamanan nasional. Yang kedua adalah keamanan cyber. Ancaman dari serangan cyber seperti peretasan, perusakan data, dan pencurian informasi sensitif menjadi salah satu tantangan terbesar. Negara harus bisa melindungi infrastruktur kritis dan data pribadi warga negara dari ancaman yang semakin canggih. Yang ketiga, penyebaran informasi hoax atau palsu. Di era digital, informasi dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan platform digital. Penyebaran berita palsu atau hoax dapat memicu ketegangan sosial, politik, dan bahkan mengancam stabilitas. Yang keempat, pengaruh asing dalam dunia maya. Platform digital global yang dikuasai oleh perusahaan asing seringkali digunakan untuk mempengaruhi opini publik, baik melalui iklan politik maupun penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Yang kelima, regulasi dan kebijakan digital. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengatur ruang digital tanpa menghambat inovasi. Kebijakan yang tidak tepat dapat menghambat perkembangan teknologi domestik dan menyebabkan ketergantungan pada teknologi asing.